Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya dimanapun berada, saya doakan semoga keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dilancarkan, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tetap istiqomah ya di dalam bersolawat untuk menggapai segala hajat dunia maupun hajat akhirat. Hari ini sangat berbahagia ya saya ya. Hari ini adalah hari Kataman ya. Hari Kataman, saya puasa ya. Nanti pulang kerja kita ke toko ya, ke toko pengiriman uang ya. Di situ kan ada kotak amal ya, kotak amal untuk anak-anak ya, untuk anak-anak di Taiwan. Selama saya puasa kan setiap harinya itu kan bisa 10 NT ya, 10 dolar NT saya masukkan. Nanti sore habis berbuka ya, habis berbuka dan habis sholat maghrib, mandi terus ke sana ya, memasukkan uang sedekah hajat ya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, kita memang bila ingin kehidupan kita ya lebih baik ya, lebih baik di dunia maupun di akhirat ya, kita memang harus memperbanyak ya, harus memperbanyak membaca sholawat dan sedekah ya, jangan lupa. Di YouTube-nya Mbak Senafa Senadi ya, itu membahas tentang riba ya. Berawal dari riba motor membawa kehancuran dan penderitaan panjang ya. Memang ya seperti itulah. Kalau kita riba, kita kredit di dalam keribaan, itu biasanya pembayaran paling mudah itu sekitar 6 bulan ya, 6 bulan atau 1 tahun ya. Itu setelah itu memang akan ada masalah-masalah ya, walaupun sekecil apapun biasanya pembayarannya molor ya, kita pembayarannya molor, waktunya pembayaran kita itu ada aja yang uang itu uangnya kepakai dan sebagainya ya. Memang seperti itulah riba ya. Ya, riba itu memang bikin sengsara ya, karena saya pribadi pernah mengalaminya ya. Makanya kalau untuk riba untuk sekarang tuh saya sangat-sangat berhati-hati, tidak mau ya, terkecuali pinjaman-pinjaman yang tidak ada bunganya, yang tidak ada kelebihannya ya. Kita harus waktu ya, waktunya membalikan ya harus mengembalikan seperti itu. Tapi kalau sudah berbunga itu memang ya seperti itulah ya, akan membawa diri kita itu semakin hancur ya, semakin hancur ya. Makanya banyak sekali juga, apalagi pemain judol ya, pemain judol itu biasanya di awal-awal saja mereka itu untung ya,
mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ya untung terus, ya. Tapi kelanjutannya nanti akan hancur ya, seperti kendaraannya dijual untuk DP lagi, ya, seperti hewan-hewannya dijual untuk DP, ya, dan banyak sekali saya melihat banyak sekali rumah-rumah itu dijual untuk pemain judol ya, karena tidak satu dua ya, saya di tempat saya itu banyak sekali ya pemain-pemain judol itu sampai rumah-rumahnya terjual ya, rumahnya sudah bagus-bagus ya. Ketika rumahnya terjual, maka rumah tangganya juga akan hancur ya. Jadi memang judol dan riba itu sangat merusak ya, sangat merusak kita ya. Kalau untuk judol saya belum pernah untuk melakukan ya, tapi kalau riba memang sudah pernah, dan waktu itu ya belum kepikir bahwa riba itu akan merusak sendi-sendi kehidupan kita ya, seperti itu. Jadi untuk teman-teman saya dimanapun berada ya, tolonglah hentikan riba dan judol ya. Kasihan keluarga kita ya, dan kasihanilah diri sendiri ya. Ketika kita melakukan itu akan banyak sekali yang kita sakiti ya. Ketika kita terjerumus di dalam jurang hutang, itu akan banyak sekali yang tersakiti ya, keluarga kita, diri kita ya, apalagi yang sudah berkeluarga ya. Banyak sekali angka perceraian yang diawali dengan judol ya, banyak sekali ya angka perceraian ya yang diawali dengan judol ya. Jadi tidak ada namanya judol, itu pasti sudah kalkulasi ya, bandar itu sudah kalkulasi, apalagi menggunakan mesin ya. Mungkin untuk pertama, kedua, ketiga, keempat, beberapa bulan dimenangkan ya, dimenangkan kita, tapi kan sesudah itu mereka akan menarik lebih dari yang mereka keluarkan, kan gitu. Para bos-bos itu, bos-bos mafia kan seperti itu ya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita tetap istiqomah di dalam bersolawat ya, untuk menggapai segala hajat dunia maupun hajat akhirat ya. Kita memang harus punya sandaran ya. Sandarannya siapa ya? Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah ya, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kita punya sandaran keduanya itu sudah baik ya. Apapun masalah kita ya, apapun problema hidup kita harus menyandarkan keduanya itu adalah sandaran yang paling kokoh, yang paling kuat ya. Keduanya adalah sandaran yang paling kokoh dan paling kuat. Ketika kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nabinya ya, kalau kita meminta pertolongan, kita akan dikabulkan ya. Kalau kita meminta pertolongan kepada orang lain, kadang kita dihina ya, kadang kita disepelekan ya. Kenapa kita tidak
bersandar dan meminta pertolongan kepada Allah, pastinya Allah akan memberikan jalan yang tidak terduga, ya, akan memberikan solusi yang tidak terduga, yang tidak pernah kita pikirkan, ya. Maka bersolawatlah untuk mendapatkan solusi-solusi itu, ya. Maka bersolawatlah untuk mendapatkan solusi-solusi itu sangat betul, ya. Dengan kita bersolawat, dengan kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta Rasulnya, utusannya, segala solusi akan terselesaikan, ya. Untuk saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang saya dapat di hari ini, ya, apalagi di hari ini, ya. Urusi diri sendiri, ya, seperti teman saya bilang tadi, urusi diri sendiri, jangan mengurusi orang lain. Memang kita harus mengurusi diri sendiri, ya. Kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta Rasulnya, ya. Kita memang harus mengurangi interaksi dengan orang lain yang hanya membuat dosa, ya, hanya membuat dosa, ya. Memang kehidupan ini memang seperti itu, ya. Kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta Rasulnya. Terima kasih yang selalu hadir, like, komen, dan subscribe. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas meluangkan waktu untuk menonton video saya. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.